Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 e-commerce dari toko Rafa Thrifting ingin mempresentasikan uh, progres proyek kami berdua untuk tugas e-commerce. Di sini kita terdiri dari dua anggota, yaitu anggota kelompok pertama itu ada teman saya Saya Muhammad Angga Fatur Rahman. dan saya sendiri adalah Muhammad Rafi Al-Hafiz. Di sini kami akan menjelaskan penjelasan laporan progres situs e-commerce yang kami buat, yaitu Rafa Thrifting. Dari tugas nomor 0 sampai dengan tugas nomor 22. Selanjutnya akan dibacakan progresnya dengan teman saya. Baik, penjelasan laporan progres e-commerce Rafa Thrifting. Tugas nomor 0, nomor 1, web e-commerce apa web e-commerce yang bertransaksi produk apa gitu. Kami menjual produk clothing impor dan alasan kami memilih produk ini adalah karena mempunyai potensi untuk berkembang dan produk ini banyak diminati oleh banyak orang terutama anak muda. Kedua, jelaskan target audiens. Tren thrifting juga menjadi kegemaran bagi kelompok-kelompok dari anak muda dengan membeli pakaian thrifting dan juga menjadikan anak muda sekarang suka dengan barang-barang thrifting itu karena unik dan mampu membuat tampilan berbeda dengan yang lain. Kemudian tugas nomor satu itu jelaskan nama platform CMS dan berikan kelebihan dari CMS tersebut. Kita menggunakan CMS WordPress karena mudah digunakan dan fleksibel. Kemudian kelebihan WordPress yaitu kemudahan pengguna atau user, fleksibel dalam penyesuaian tema dan plugin, yang ketiga open source, yang keempat responsif. Dan ada juga beberapa CMS yang mempunyai kekurangan, salah satunya itu jumlah karena tidak user friendly seperti WordPress, terutama bagi pemula dan tidak sebaik yang tersedia di WordPress, sehingga terkadang butuh pengembangan khusus. Kemudian soal nomor 2, pilih publish atau lokal dan jelaskan alasannya. Kemudian sebutkan nama hosting lokal dan berikan tampilan awal dari web e-commerce. Pertama kita milih publish ya, karena agar website kita bisa diakses oleh customer secara online gitu. Dan nama domain kita itu dev strip rafa strip thrifting.pantheon.io dan berikan awal tampilan WordPress. Ini. Kemudian soal nomor 3 yaitu langkah-langkah menginstal CMS. Yang pertama adalah itu mendownload file, kemudian mengekstrak file WordPress. Setelah diekstrak lalu dipindahkan file tersebut ke some script htdocs, lalu disimpan. Kemudian buka php-myadmin, lalu buat database dengan nama WordPress, lalu buka tab, kemudian ketik localhost WordPress, lalu pilih bahasa. Selanjutnya setelah memilih bahasa, lalu muncul tampilan seperti let's go. Lalu isi form sesuai database, lalu install WordPress. Kemudian isi form pendaftaran, lalu login dengan data yang sudah diisi di form tadi. Setelah itu login, kemudian masuk ke tampilan WordPress dashboardnya. Kemudian jelaskan plugin-plugin yang digunakan berikut fungsi dari plugin. Kita memakai beberapa plugin. Yang pertama itu adalah WooCommerce, yaitu untuk manajemen produk, manajemen pemesanan, opsi pembayaran, dan manajemen pengiriman. Kemudian login sana pop-up untuk memberikan pop-up login dan sign up. Kemudian Midtrans, terus itu untuk mendirect payment checkout. Kemudian Wongkir untuk menambah opsi pengiriman paket ekspedisi.
Kemudian yang terakhir Sitekit by Google gitu, untuk melihat analitik dari Google. Kemudian laporan langkah-langkah konfigurasi pengaturan dasar. Di sini judul web kita itu Rafa Drifting, ya, yang mana gabungan dari nama kita Raffi dan Fatur. Kemudian tagline-nya itu selamatkan bumi mulai dari lemari pakaian gitu. Alasannya kenapa kita memilih tagline itu karena mencerminkan gagasan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah yang kecil gitu, yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, termasuk acara kita berbelanja dan menggunakan pakaian. Dan di sini terakhir ada logo kita, yaitu gabungan dari nama kita Raffi dan Fatur. Dan jelaskan nama tema, berikan alasan kenapa memilih tema tersebut. Di sini kita menggunakan tema yang seperti di atas ini. Alasan kita memilih tema ini karena temanya mudah, juga menarik, simple juga, sehingga customer kita itu mudah memahami produk-produk yang kita jual di website kita. Tuh, karena kita mau website kita tuh easy to use gitu untuk customer dan mudah digunakan untuk kalangan umur dari remaja sampai orang tua. Dan hasil katalog produk buat atribut seperti gambar seperti gambar ini adalah katalog produk yang sudah kita buat. Terdapat gambar produk, nama produk dan detail, kemudian dan juga harganya. Kemudian nama gateway pembayaran dan penjelasan kenapa memilih harga tersebut. Gitu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita memakai pembayaran gateway Mitrans karena mudah diaplikasikan dan mudah dimengerti oleh customer, dan Mitrans juga sudah banyak digunakan oleh e-commerce untuk melakukan payment dengan plugin Mitrans ini. Kemudian buat alur metode pengiriman, terus buat langkah-langkah konfigurasi payment. Ya di sini kita sudah membuat flowchart, gambaran bagaimana customer itu menggunakan website kita sampai customer itu membayar gitu, barang yang ada di website kita gitu. Seperti di sini kita lihat customer pertama login, kemudian masuk ke login form, kemudian setelah login customer akan memilih item, memilih jumlah pembelian, kemudian mengisi data pembelian, dan kemudian memilih metode pembayaran, ya, dan juga data kirim, kemudian klik bayar, dan ya itu selesai. Dan untuk konfigurasi metode pengiriman yang kita gunakan itu pluginnya Wongkir dan WooCommerce. Karena menggunakan Wongkir sudah disediakan di plugin jasa pengiriman ekspedisi seperti JNT, JNE, Ninja Express dan lain-lain. Kemudian jelaskan siapa siapa saja akun yang digunakan dan memberikan tujuan akun tersebut. Gitu. Kita sudah membuat 2 role, yaitu admin dan juga subscriber. Subscriber di sini itu sama aja dengan customer gitu. Jadi kita namain subscriber gitu. Dan hak yang berbeda gitu. Untuk role administrasi itu mempunyai hak untuk merubah tema web, katalog, harga, konten web dan lain-lain. Dan kemudian role customer ini hanya bisa mengakses web dan membeli katalog tanpa bisa merubah desain web. Kemudian kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raffi. Oke, untuk soal nomor 12 yaitu buat alur proses checkout dan tampilan dari proses checkout. Nah, di sini ada 4 step yang kami tunjukkan dan akan kami praktekkan juga cara pembelian di web kami. Oke, di sini tampilan web kami.
Pertama kita di sini kalian pastikan kalian sudah login dulu ya. Nanti kami akan beritahu cara loginnya. Di sini kami sudah login, lalu kita ke All Product. All Product di sini ada beberapa katalog yang telah kami sediakan. Lalu selanjutnya kalian tinggal pilih saja yang kalian akan check out atau kalian akan beli. Selanjutnya akan masuk ke dalam detail katalog. Di sini detail katalog ada beberapa penjelasan tentang kondisi barang, size chart, dan catatan. Kalian tinggal langsung pencet saja add to cart. Add to cart itu fungsinya untuk masukkan ke keranjang. Lalu kita view chart. View chart itu untuk melihat isi keranjang. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa memilih ongkir ya. Shippingnya kita pakai apa, kita bisa pilih. Langsung proses to check out. Setelah proses to check out, di sini kalian bisa mengisi data pembelian customer. Di sini ada first name semuanya. Nanti bisa kita isi semuanya. Selanjutnya, nah di sini ada lagi kalian bisa milih lagi untuk kedua kalinya untuk pengiriman. Langsung jika sudah sesuai dengan data kalian, kalian bisa langsung pencet saja place to order. Oke, setelah place to order itu bakal terdirect ke pembayaran Mitrans yang telah kami install tadi. Kita pakai credit card saja. Nah, di sini kalian nanti bisa memasukkan nomor kartu kredit kalian dan enter CVV kalian. Langsung pay now, payment sukses, langsung klik saja OK. Nanti bakal terdirect lagi ke dalam beranda web kami atau shop kami. Nah, setelah progres pembayaran itu untuk sisi admin dari kita, itu kita sudah membuat notifikasi checkout itu juga masuk ke email dan juga ke WhatsApp. Mungkin untuk progres checkout untuk soal nomor 12 seperti itu yang telah kami peragakan atau praktekkan. Selanjutnya soal nomor 13, tahapan install SSL. Website kami menggunakan hosting free yaitu Pantheon. Dengan hosting ini, Pantheon sudah menyediakan keamanan SSL atau SSH. Berikut adalah settingan Pantheon yang sudah memiliki sistem keamanan dengan beberapa security web. Dan kami sudah mencoba tes SSL di link web Shopper SSL Checker dengan output cek seperti berikut. Kami akan menunjukkan juga SSL dari Pantheon. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada security-nya. Jadi sudah disediakan oleh dari website Pantheon karena kita menggunakan Pantheon. Di sini juga terdapat bisa public, bisa backup data. Jadi sudah lengkap di Pantheon ini. Oke, selanjutnya ini gambaran ketika kita cek di SSL Checker itu berhasil keluar dan ini juga security-nya sudah aman. Selanjutnya untuk soal nomor 14, berikan tahapan-tahapan yang Anda lakukan dalam mengoptimalkan SEO pada web e-commerce Anda. Buat ringkasan apa saja yang dilakukan. Nah, pertama itu kita SEO yang kami gunakan adalah pertama kita pakai suite SEO test. Nah, yang kedua, yang pertama itu pas di suite SEO test itu akan keluar beberapa persen dari real time performa dari web kami. Nah, yang kedua ini hasil dari SEO tentang content metrics dengan keyword yang sering digunakan di dalam web. Jadi beberapa kata-kata yang identik dengan web kami akan keluar di SEO test. Nah, yang ketiga dengan meng-highlight kata selamatkan bumi mulai dari lemari pakaianmu, SEO dapat mengenali website kami. Jadi kata-kata identik yang ada di web kami akan membantu menaikkan SEO dari web kami. Selanjutnya nomor 15, buat tampilan dari form ulasan dan penilaian produk.
Nah, pada produk kami di setiap katalog mempunyai kolom ulasan dan hasil review para customer. Selain memberi ulasan customer, juga bisa memberi rating yang telah kami sediakan di dalam form ulasan. Oke, sekarang kami akan menunjukkan sedikit tentang yang telah kami jelaskan tadi. Sebentar. Eh, Tadi di al produk, di bagian produk, kami sudah menaruh buat review para customer di sini. Jadi setiap customer nanti bisa eh, memasukkan review pembelanjaan. Saya beri contoh dan bisa memberi rating juga. Ketika di submit, review akan muncul di setiap katalog yang telah diberikan review tersebut. Seperti contoh seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Tampilan halaman-halaman yang dapat menampilkan postingan informasi-informasi. Nah, yang pertama ini kita ada tiga tampilan. Pertama itu ada About Us, ada informasi tentang katalog. Yang ketiga ada kontak us. Nah, yang pertama itu About Us. Itu berikut adalah tampilan informasi web About Us itu tentang bagaimana web yang telah kami bangun. Nah, untuk tampilan kontak us itu untuk para customer yang ingin memberikan aduan atau bertanya kepada kami melalui kontak us. Nah, untuk tampilan informasi yang di katalog itu untuk memberikan informasi tentang produk yang ingin dibeli. Kita akan kasih contoh lagi. Contohnya itu seperti ini. Tadi ada di bagian About Us, di bagian About. Nah, di sini tampilannya akan tentang produk atau tentang web-web kami. Nah, selanjutnya ada di kontak. Di kontak us ini yang tadi saya sudah sebutkan, itu bertujuan untuk customer ingin membuat aduan atau ingin bertanya tentang seputar produk yang kami jual. Di sini untuk detailnya informasi tentang katalog. Nah, di sini kami juga menambahkan detail-detailnya ya, detail-detail setiap produk. Oke, selanjutnya nomor 17. Tampilan halaman Google Analytics berikut penjelasan hasil dari Google Analytics terhadap web e-commerce. Nah, untuk tampilan Google Analytics saya menggunakan di bagian plugin dan juga bagian web Google Analytics. Namun untuk menarik data dari web harus 48 jam penarikan data ke dalam Google Analytics. Jadi tampilan data masih mempunyai data empty baru keluar penilaian seperti konten. Nah, ini tampilan di pluginnya di Google Analytics karena harus 48 sampai 72 hours atau jam. Dan di sini tampilan web analytics Google-nya. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Kita akan demokan aplikasi dan dipraktekkan demo aplikasi e-commerce. Kita akan demokan web e-commerce kami dari login sampai checkout berhasil pada web kami presentasikan. Oke, sekali lagi kami akan mendemokan dari perintah login sampai dengan checkout selesai. Oke, pertama kita akan logout dulu, akan terlihat. Nah, di sini tampilan akan muncul pertama itu login dan sign up. Jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa melakukan sign up pada web kami. Oke, sekarang kita langsung login. Kita langsung sign in. Ketika login berhasil, akan otomatis terdirect ke tampilan beranda pada web kami. Selanjutnya, kita menuju ke All Produk. Kita pilih lagi katalog sesuai. Nah, di sini kalian bisa membeli beberapa piece.
langsung add to chart. Add to chart itu fungsinya untuk memasukkan ke dalam keranjang pembelanjaan kalian. Oke, setelah memasukkan ke dalam keranjang, kita langsung view chart untuk melihat keranjang. Di sini price-nya itu 150, kuantitinya 10 karena saya mesen 10. Nah, di sini totalnya dan shipping menggunakan apa. Lalu kita langsung proses to check out. Ketika proses to check out, selanjutnya kalian harus mengisi form data pembelian di form pembelian kali ini. Nah, di sini kalian bisa memilih juga shippingnya lagi menggunakan apa. Lalu kita place order untuk memproses checkout-nya. Selanjutnya kita bisa memilih akan terdirect ke Mitrans, itu terdirect ke untuk pembayaran. Di sini ada credit card, GoPay, virtual account, kredit, ShopeePay, Dana, QRIS, Alfa, Indomaret. Nah, sekarang kita coba pakai credit card. Di sini kalian bisa memasukkan nomor dari kartu kredit kalian dan enter CVV-nya. Selanjutnya kalian bisa klik Pay Now, lalu OK. Nanti setelah kalian klik OK, langsung ada di terdirect ke beranda lagi. Dan kita sebagai sisi admin dapat notifikasi dari Google, dari Gmail ataupun dari WhatsApp. Oke. Selanjutnya soal nomor 19. Aplikasikan dan praktekkan demo aplikasi. Kita akan demokan web e-commerce kami dari tampilan responsif perangkat mobile. Oke. Di sini saya akan tunjukkan sedikit mock-up ya jika website kami diakses menggunakan mobile ya, perangkat mobile. Di sini sudah responsif, jadi tidak bisa digeser-geser. Di sini produknya. Begini tampilan mock-up-nya. Di sini untuk menunya kita menggunakan hamburger. Kita pergi ke all produk. Sudah responsif dan tidak bisa digeser-geser lagi. Sudah aman untuk mobile device-nya. Oke, kita kembalikan ke about. Ini untuk tampilannya. Lalu kita ke kontak. Oke. Begitu tampilan untuk mobile device-nya. Selanjutnya untuk nomor 20, cadangan dan tindakan keamanan. Pada cadangan dan tindakan keamanan, kami menggunakan dari Pantheon, tempat kami hosting. Di Pantheon sudah tersedia juga untuk pencadangan data-data jika kita ingin membackup dan juga tindakan keamanan yang kami gunakan untuk melindungi para customer di website kami. Berikut gambaran backup data juga keamanannya. Nah, tadi sudah saya perlihatkan seperti foto di sini. Ini backup data Pantheon. Tampilannya seperti ini untuk backup-nya. Untuk website kami menggunakan SFTP, memastikan transfer file antara pengguna dan server lebih aman melalui enkripsi. Terus yang kedua itu website kami menggunakan SSH untuk meningkatkan server keamanan dengan mengenkripsi komunikasi antara pengguna dan server. Untuk selanjutnya ini konfigurasi role untuk izin akses. Oke, selanjutnya soal nomor 21. Nah, ini buat desain tugas dengan Canva tentang iklan di media sosial. Berikut adalah contoh desain iklan poster dari website kami dengan tema diskon cuci gudang dengan sale 50%. Pada poster terlihat tema tujuan poster dibuat dan juga katalog yang sedang diiklankan. Kami menggunakan katalog ini dan juga tujuannya yaitu cuci gudang. Tidak lupa kami mencantumkan link website kami pada website ke dalam poster. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk soal nomor 22, langkah settingan pemeliharaan berkala
update website. Nah, kami mempunyai cara untuk melakukan pemeliharaan atau update website secara berkala. Pertama, dengan cara mengupdate plugin-plugin yang telah kami gunakan, karena dengan update-nya plugin dan juga cek update rutin, CMS yang kami gunakan yaitu WordPress. Saya akan memberikan contoh sedikit tentang plugin-plugin yang selalu kami update. Nah, seperti plugin ini. Jadi kalau ada updatean terbaru, kami langsung update seperti ini. Nanti bakal kami update. Ini baru keluar updatean terbaru. Ini beberapa plugin kami. Nah, saya ingin memberi tahu sedikit tentang web kami, khusus yang di bagian admin itu bisa mengcustom ya. Jadi jika kalian login, saya akan memberikan contoh. Jika kalian login, menggunakan akun customer atau subscriber, kalian tidak akan bisa nih. Saya akan contohkan ini menggunakan akun subscriber dengan role subscriber. Jadi tidak akan ada tampilan, nah, tidak akan ada tampilan untuk mengedit halaman atau web jika menggunakan akun dengan role subscriber. Itu hanya digunakan untuk role admin saja. Oke, sepertinya cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6 e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.